yang lain kecuali Bapak Itu Ibu ada narasumber. Mas Intran punyaku masih terkunci kata Pak Kum. Apanya yang terkunci? Wi? Dicek itu Pak Kum kok katanya masih terkunci apa pakai admit enggak kok ya? Langsung kok Ini ya? langsung open kok Pak, langsung open Recording in bisa masuk Pak. progress. Apa Tadi itu tadi Pak Kum itu? moodnya terkunci Pak. Maaf. Oh, moodnya. Oh belum di Belum co-host bisa ya Pak. masuk rumah. Sampun ini ya Pak. Nyaman, Kayak nyaman. setan aja di bulan dibelenggu. Nggak bisa ngomong ya. Oke, monggo, monggo. Baik Bapak Ibu bisa kita mulai nggih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat warahmatullahi pagi dan salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Pembukaan kegiatan koordinasi untuk asesi persiapan akreditasi Dasmen 2026 akan segera kami mulai. Yang kami hormati Ketua BAN PDM Provinsi Jawa Tengah Bapak Dr. Sugiman BSc MSI, yang kami hormati Sekretaris BAN PDM Provinsi Jawa Tengah Bapak Dr. Imron, yang kami hormati Bapak Ibu anggota BAN PDM yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati Bapak Ibu peserta acara dari ASESI untuk sosialisasi ini, dan teman-teman yang kami hormati, teman-teman sekretariat dan PDM Provinsi Jawa Tengah. Mengawali acara hari ini, marilah kita terlebih dahulu untuk mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pembuka kegiatan pertama, Bapak Ibu, marilah kita menyanyikan lagu Bangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk sikap duduk siap. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya akan dilakukan doa yang dipimpin oleh Bapak Dr. Sumarna MA. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu sekalian kita mohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan acara sosialisasi ini mendapatkan limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, pencipta langit dan bumi yang menggenggam segala ilmu dan pengetahuan. Pada hari yang penuh berkah ini,
kami berkumpul secara virtual dalam sosialisasi akreditasi bersama ASESI tahun 2026. Dengan kerendahan hati, kami memohon ridho dan pertolongan-Mu dalam setiap langkah dan upaya kami untuk memajukan mutu pendidikan di Jawa Tengah ini. Ya Allah, Ya Alim, limpahkanlah kepada kami kecerdasan dan kebijaksanaan dalam memahami setiap kebijakan, peraturan, dan pedoman yang telah Engkau ilhamkan kepada para pemimpin dan pendidik kami. Jadikanlah kegiatan sosialisasi ini sebagai sarana yang penuh manfaat, agar kami dapat menyampaikan informasi dengan jelas, akurat, dan penuh kejujuran kepada setiap peserta. Ya Allah, Ya Latif, berikanlah kelapangan hati kepada para pendidik, pengelola, dan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk menerima ilmu ini dengan tulus. Bukakanlah pemahaman yang mendalam agar mereka dapat mengimplementasikan setiap langkah menuju yang bermakna dan berkelanjutan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah sosialisasi ini sebagai fondasi awal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Tengah. Satukanlah hati, pikiran, dan tujuan kami agar dapat bekerja sama dengan baik. Semoga usaha ini bukan hanya formalitas, namun membawa dampak nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang bermanfaat bagi anak bangsa. Ya Allah, Ya Azizul Jabbar, jauhkanlah kami dari segala bentuk kesalahpahaman, kesulitan, dan hambatan yang dapat menghalangi upaya kami. Berikanlah keteguhan dan kesabaran bagi para peserta dalam mengikuti sosialisasi ini hingga akhir. Jauhkanlah kami dari sikap lalai, dan jadikanlah setiap usaha ini sebagai bagian dari ibadah kami kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Sakur, kami memohon kepadamu agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses akreditasi ini senantiasa diberkahi kesehatan, ketenangan, dan semangat yang tak pernah pudar. Jadikanlah mereka insan-insan yang berintegritas tinggi, yang ikhlas berjuang untuk pendidikan yang lebih baik, dengan senantiasa bersandar pada ridho-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rasid, jadikanlah akreditasi ini sebagai sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan yang berfungsi untuk mendulang ladang kebaikan, membentuk generasi yang tangguh, beriman, dan berakhlak mulia, yang kelak mampu membangun bangsa ini dengan penuh tanggung jawab. Semoga setiap usaha kami senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan-Mu. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin, Tuhan Maha mengabulkan doa. Akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Maka ya Allah, kabulkanlah permohonan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih doanya dari Bapak Dr. Sumarna MA. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kami semua. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya sambutan Ketua BAN PDM Provinsi Jawa Tengah kepada Dr. Sugiman VSC MSI, kami persilakan. Matur nuwun Mas Ade. Suara saya bisa didengar ya Mas? Jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Sekretaris BAN PDM Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Imron MA. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota BAN PDM Provinsi Jawa Tengah, Ketua Pokja Dasmen, Ibu Asturia, mudah-mudahan sudah bergabung Bu As, Kapokja PAUD Ibu Hesti, teman-teman sekretariat semuanya yang saya banggakan, Bapak dan Ibu Kepala Satuan Pendidikan, khususnya yang tergabung dalam Pokja Dasmen, baik itu SDMI, SMPMTS, SMA, SMK,
MA, SLB, kemudian kesetaraan yang bergabung dalam Zoom sosialisasi akreditasi BAN PDM Provinsi Jawa Tengah tahap 1 yang senantiasa saya hormati. Yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang diberikan pada kita semuanya, sehingga hari ini Bapak Ibu kami undang melalui Zoom dalam rangka sosialisasi akreditasi BAN PDM Provinsi Jawa Tengah tahap 1 yang insya Allah nanti bulan April akreditasi atau visitasinya harus sudah kita laksanakan. Jadi memang meskipun Bapak Ibu mungkin repot menyiapkan Lebaran, tapi ini ada hal yang lebih penting lagi yang harus saya koordinasikan, yang harus saya sosialisasikan pada Bapak Ibu semuanya. Saya awali dengan pantun Mas Ade. Nanti mohon dijawab cakep nggih. Siap. Nggih. Baik. Puasa Ramadan dimulai sebelum subuh. Menahan lapar sambil memperbanyak ibadah. Mari kita siapkan akreditasi dengan sungguh-sungguh. Dan hasilnya sesuai yang diharapkan dan berkah. Amin. 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 Ya, sesuai dengan konteks. Jadi Bapak Ibu, meskipun sekarang ini, apalagi ini kita sudah jadi Bapak Ibu nggak tahu kok tiba-tiba di mute. Bapak Ibu khususnya yang Muslim, sekarang ini 10 hari terakhir, saya kira semuanya punya fokus, ya, punya fokus. Namun demikian Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu lagi, Lebaran tinggal beberapa hari, mikir ke anakku wis klambine anyar apa durung gitu nggih. Tapi memang ini lebih hal sesuatu yang penting Bapak Ibu, sehingga kami harus memberikan atau mensosialisasikan kepada Bapak Ibu semuanya di hari ini, supaya nanti waktu atau jadwal yang sudah direncanakan, karena nanti memang harus ada target capaian yang harus kita laporkan kepada pusat, bahwa bulan April itu memang harus sudah ada visitasi. Oleh karena itu, sembari Bapak Ibu masih sibuk menyiapkan Lebaran, khususnya ibu-ibu, Bapak Ibu yang Muslim mungkin sekarang di 10 hari terakhir itu sibuk untuk meraih Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita niatkan kegiatan pagi hari ini dengan ibadah. Mudah-mudahan ini juga bagian dicatat sebagai amal ibadah yang mungkin oleh Allah nanti bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu terkait dengan akreditasi di tahun 2026. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Sekretaris, bahwa sekarang saya mulai dengan bahwa bagian dari motivasi Bapak Ibu semuanya, kenapa akreditasi itu penting? Sekali lagi, kita harus memahami bahwa hasil akreditasi Bapak Ibu itu tidak semata-mata Bapak Ibu hanya mendapatkan nilai setelah itu selesai, tetapi tidak. Tetapi penilaian dari hasil akreditasi itu harapan kami merupakan input yang sangat berharga bagi satuan pendidikan
untuk perbaikan berkelanjutan dalam rangka mendorong perbaikan sistem penjaminan mutu internal yang Bapak Ibu lakukan. Kenapa Bapak Ibu saya sampaikan seperti itu? Bahwa akreditasi itu merupakan untuk memastikan apakah Bapak Ibu atau sekolah atau satuan pendidikan yang Bapak Ibu kelola itu memang sebagai lembaga pendidikan yang layak, artinya berkualitas dalam rangka memberikan layanan pendidikan untuk anak-anak kita. Ini pertama, bahwa akreditasi untuk memastikan bahwa satuan pendidikan layak dalam rangka memberikan layanan pendidikan untuk anak-anak kita. Yang kedua, bahwa BAN itu sebagai lembaga independen yang melaksanakan penjaminan mutu eksternal. Jadi tugas kami memang memberikan penilaian, memotret terkait dengan kinerja satuan pendidikan secara eksternal Bapak Ibu, sebagaimana diatur di Permen Dikbudristek nomor 38 tahun 2023. Oleh karena itu, harapan kami tadi, kami dari eksternal, masukan catatan dari kami itu akan menjadi sebagai input awal untuk peningkatan mutu yang akan dilakukan sebagai sistem penjaminan internal. Oleh karena itu seringkali saya katakan bahwa yang namanya akreditasi sebagai general check up Bapak Ibu. General check up yang disediakan oleh pemerintah secara gratis. Kenapa sebagai general check up? Seperti Bapak Ibu kalau tindak dokter untuk check up kesehatan, maka setelah Bapak Ibu check up pasti akan diketahui kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, gitu kan? Gula darahnya tinggi. Nah, yang tinggi itu menjadi perhatian untuk kesehatan kita. Demikian juga kalau Bapak Ibu selaku kepala satuan pendidikan, hasil akreditasi ternyata diperoleh kalau tinggi-tinggi, harapannya begitu. Ternyata terkait dengan kinerja guru, ternyata masih banyak catatan yang harus ditingkatkan. Kepemimpinan kepala sekolah demikian juga, lingkungan belajar demikian juga, itulah catatan-catatan yang nanti akan menjadi input perbaikan proses di satuan pendidikan. Itu tadi kami katakan kenapa akreditasi penting untuk kita laksanakan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa yang lain terkait dengan pentingnya kita melakukan Bapak Ibu melaksanakan akreditasi adalah tantangan mutu Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan hasil studi yang menunjukkan praktek penjaminan mutu di satuan pendidikan kita masih belum berjalan baik. Sekurang-kurangnya masih panas di ingatan kita Bapak Ibu, khususnya SMA, SMK, SLB yang baru saja melaksanakan TKA. Leres Bapak Ibu? Ternyata TKA kita hasilnya sangat rendah. Barangkali ini ada Bapak Ibu kepala SMA, SLB, SMK. Di samping itu secara nasional PISA kita juga masih jauh di bawah. Literasi numerasi di rapor pendidikan masih banyak satuan pendidikan yang masih merah. Ini saya kira penting kita ungkap, kita cari, kita gali terkait dengan akreditasi ini. Kemudian yang selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa hasil akreditasi yang dilaksanakan di tahun 2025 di Jawa Tengah untuk Dasmen itu baru 48% yang mendapatkan peringkat A. Artinya apa? 52% itu masih B dan C. Ini akan menjadi daya dorong
Bapak Ibu semuanya untuk bisa menyiapkan akreditasi ini dengan sebaik-baiknya. Seperti yang saya tuliskan tadi, mari kita siapkan akreditasi dengan sungguh-sungguh. Harapannya supaya nanti akreditasi hasilnya nanti adalah sesuai yang Bapak Ibu harapkan dan penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa akreditasi bukanlah sekedar penilaian berdasarkan asumsi, ini penting saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, tapi merupakan proses yang objektif yang dilakukan oleh asesor yang akan mengukur sejauh mana satuan pendidikan atau lembaga pendidikan itu memenuhi standar kualitas yang diharapkan, yang nanti akan dinilai melalui 4 komponen besar. Yang pertama adalah dari kinerja pendidik. Komponen yang kedua dari kepemimpinan kepala sekolah. Yang ketiga dari iklim lingkungan belajar. Yang keempat dari hasil belajar. Nah, Bapak Ibu, khusus hasil belajar inilah Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan untuk SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA, SMA, MA itu terkait dengan komponen 4 hasil belajar murni raport pendidikan. Tetapi kalau PKBM, SMK, SLB, komponen keempat itu ada penilaian di luar raport pendidikan. Nah, ini yang kita sebut dengan kekhususan. Itu Bapak Ibu, oleh karena itu mari nanti kita cermati penjelasan di 1 kebijakan dan 2 nanti di penjelasan teknis di masing-masing kelompok untuk Bapak Ibu bisa mengikuti, mencermati apa yang disampaikan. Bapak Ibu, saya izin untuk menyampaikan ini karena ini tanggal-tanggal penting untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya ini akan menyeluruh untuk bisa jadi perhatian kita semuanya. Sampun sudah kelihatan tanggal pentingnya? Sudah, Pak. Sampun, Pak. Baik. Ini yang kemarin kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan dari Kemenak, Bapak Ibu, kenapa kok hari ini kita harus mengumpulkan panjenengan semua, karena memang kita dikejar dengan deadline, jadi lini masa yang ditetapkan oleh pusat, apalagi memang kita itu kan sekarang ada waktu-waktu yang memang banyak liburnya. Yang kedua yang harus kita perhatikan, jangan sampai nanti visitasi kita laksanakan saat anak-anak libur semesteran. Oleh karena itu, waktu inilah yang harus kita rencanakan kepada Bapak Ibu semuanya, mohon untuk nanti bisa menjadi perhatian. Bahwa sekarang ini kita bulan Maret, Bapak Ibu, kita dalam rangka melakukan validasi data sasaran. Siapa yang melakukan verifikasi ini? Dinas Pendidikan Kemenak dan Bapak Ibu yang menjadi sasaran visitasi pun kemarin sudah diminta untuk mengisi spreadsheet ya. Nah, saya termasuk Bapak Ibu mohon untuk bisa diperhatikan pengisiannya. Misalnya, apakah ada SLB Purwosari Kudus bergabungkah di sini? Di SLB Purwosari itu di spreadsheet-nya itu menyatakan tutup. Tapi saya tahu karena saya sering ke Kudus.
bahwa SLB Purwosari Kudus itu masih aktif gitu. Nah, ini barangkali Pak Kepala Sekolah itu salah untuk mengisi gitu ya. Kemudian pelaksanaan akreditasi Bapak Ibu memang Maret Oktober. Sosialisasi akreditasi dilakukan hari ini. Kenapa hari ini? Supaya bulan April semua satuan pendidikan khususnya yang punya kelas akhir itu nanti sebelum meluluskan itu sudah jelas status akreditasinya. Karena Ban Pusat tidak mengeluarkan surat keterangan sementara. Setelah Bapak Ibu hari ini disosialisasikan, Bapak Ibu diberi waktu setengah bulan ini. Lama ini, karena ini hitungannya karena melewati Lebaran dan segala macam. Sehingga Bapak Ibu diberi waktu sampai tanggal 31 Maret nanti ada cut off batas waktu Bapak Ibu mengunggah dokumen yang diperlukan. Bapak Ibu jangan khawatir karena hanya 6 dokumen yang diunggah dan saya yakin Bapak Ibu semuanya punya. Yang pertama, dokumen utama apa? Kurikulum. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah punya kurikulum, betul? Baik divisitasi atau diakreditasi maupun tidak, kurikulum pasti dimiliki sekolah. Yang kedua adalah terkait dengan RKT. Yang ketiga, Kaldik. Yang keempat adalah RKAS. Yang keempat, Kaldik. Yang kelima, lingkungan belajar. Kemudian yang keenam adalah video RPP, yang keenam adalah foto atau video lingkungan belajar. Niku Bapak Ibu 6 dokumen yang mesti harus Bapak Ibu unggah dan saya yakin semua sudah punya itu. Ngeten nggih? Nggih. Kemudian visitasinya nanti akan kita rencanakan di minggu kedua dan sampai ke 4 April. Kemudian yang berikutnya validasinya minggu pertama Mei, hingga harapannya nanti di bulan Juni itu keputusannya sudah ada. Ngaten Bapak Ibu. Kemudian saya tidak nyinggung PAUD karena memang akreditasi didahulukan Dasmen karena PAUD sekarang instrumennya baru disiapkan. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu prioritas yang penting akan kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, barangkali yang tergabung di sini, karena di Jawa Tengah itu yang masuk yang nomor 1 bukan ini BT, bukan nomor BT tidak berarti nomor 1, yang belum pernah terakreditasi sebanyak 488 Bapak Ibu. Nah, dari BT yang masuk kategori prioritas 1 adalah BT yang sudah punya kelas akhir. Bapak Ibu, sementara BT yang belum punya kelas akhir, apalagi baru 1 tahun, baru punya kelas 1 untuk SD, SMP, SMA, baru punya kelas 2 untuk SD, baru punya kelas 4 untuk SD, maka BT walaupun itu baru terakreditasi, maka tidak berarti masuk prioritas 1, masuknya prioritas ke-6. Karena di luar 1, 2, 3, 4, 5 belum punya kelas akhir. Oke. Yang kedua, termasuk sekolah rakyat, Jawa Tengah ada 17 Bapak Ibu. Terkait dengan sekolah rakyat, memang apakah sudah punya kelas akhir? Karena sekolah rakyat kan baru 2 tahun, nah itu nanti akan menjadi prioritas yang, kecuali ada sekolah rakyat yang sudah punya kelas akhir. Kenapa Bapak Ibu itu menjadi bahan pertimbangan? Karena terkait dengan komponen akreditasi yang ada 4. Yang pertama kinerja guru, kepala sekolah, iklim lingkungan belajar, dan hasil belajar. Maka dikhawatirkan yang belum punya hasil belajar, raport pendidikan belum ada, itu nanti tidak akan bisa memberikan penilaian maksimal. Yang kedua adalah Bapak Ibu, sasaran visitasi tahun 2005, harusnya di visitasi 2025,
karena waktu dan kuota nggak ada, nggak cukup, maka baru divisitasi sekarang. Menjadi prioritas diselesaikan di bulan April. Sekolah-sekolah yang TT, yang sudah 2 tahun yang lalu, ini menjadi prioritas. Kemudian yang keempat adalah satuan pendidikan yang sertifikatnya habis di 2026 dan ditetapkan oleh pusat kinerjanya menurun, kecuali SLB, SPK, dan kesetaraan, maka tertulis di sana adalah visitasi, maka itu mandatori, wajib. Oke. Nah, 893 ini yang dari kelompok 4 di Jawa Tengah, nanti akan kita lihat saat kita penjelasan. Oke, jadi ini Bapak Ibu yang sudah dapat informasi visitasi, maka itu wajib divisitasi. Bapak Ibu tidak boleh memilih untuk minta otomasi. Loh Pak, nilai saya A, kok di situ visitasi? Dipastikan kinerja panjenengan menurun. Ngaten nggih? Kecuali SLB semuanya diangkut, SPK kebetulan Jawa Tengah nggak ada, termasuk kesetaraan tidak mempertimbangkan yang ini. Pokoknya SLB kemudian itu tidak memperhatikan yang terkait dengan hasil rapot tadi. Oke. Kemudian yang 5, satuan pendidikan yang sertifikatnya habis di 2026 dan mengajukan diri untuk reakreditasi melalui visitasi, merasa meningkat, maka monggo sekolah-sekolah yang akreditasinya B atau C tapi habis di 2026, Bapak Ibu ada bukti dukung bahwa kinerja panjenengan meningkat, monggo ajukan surat. Jadi surat permohonan dilampiri dengan bukti-bukti terkait dengan kinerja panjenengan meningkat, nanti bisa mengajukan permohonan pada kami, nanti akan kami rapatkan secara pleno di anggota BAN untuk kita kirim ke Jakarta menunggu validasi dari Jakarta. Kalau Jakarta oke, berarti Bapak Ibu sudah menjadi sasaran visitasi tahun 2026 ini. Oke. Oleh karena itu kami dorong Bapak Ibu seperti itu. Yang keenam, di luar kriteria 1 sampai dengan 5, sasaran baru yang belum punya kelas akhir, maka dan reakreditasinya masih berlaku sertifikatnya, maka itu Bapak Ibu menjadi prioritas ke-6. Maksudnya apa Bapak Ibu yang akreditasinya masih berlaku sertifikatnya, yaitu yang mungkin habis 2027, Bapak Ibu merasa meningkat, silahkan mengajukan kepada kami. Namun demikian skala prioritasnya 1, 2, 3, 4 habis, maka naik ke 5. Begitu ke 5 habis, baru kita mengambil yang prioritas ke-6. Ngaten cara kerja kita. Bapak Ibu, saya kira itu informasi penting yang saya ingatkan pada Bapak Ibu semuanya. Lebih detail jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Sekretaris. Kemudian detail pelaksanaan akreditasi nanti akan kita jelaskan di BOR. Saya kira ngaten Bapak Ibu pengantar kami, mari kita buka sosialisasi akreditasi BAN PDM Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 tahap 1. Hari ini hari Senin tanggal 16 Maret 2026, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kegiatan kelancaran, kegiatan BAN PDM Provinsi Jawa Tengah. Amin, amin, amin. Matur nuwun, ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada pembawa acara. Baik, terima kasih pembukaan dan arahan oleh Bapak Ketua BAN PDM Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk acara inti akan kami jelaskan terlebih dahulu terkait materi kebijakan nanti yang akan dibacakan oleh Bapak Imron masih di room utama. Kemudian nanti kita masuk ke materi berikutnya, yaitu masuk BOR
untuk jenjang SM oleh Bapak Dr. Kumaydi, jenjang SMK oleh Bapak Dr. Edi Derajat, untuk jenjang SLB oleh Bapak Dr. Sugiman, kemudian untuk program kesejahteraan oleh Dr. Sumarna. Demikian Bapak Ibu, langsung kita masuk ke acara inti, yaitu acara tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Imron MA. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ketua Ban PDM Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Sugiman BSc MSI, para anggota Ban PDM Provinsi Jawa Tengah yang sangat saya hormati, yang telah hadir, Ibu Hesti, Kapokja PAUD, Ibu Asturiah, Kapokja Dasmen, kemudian ada Bu Mimin, Pak Edi, Pak Marna, Pak Kumedi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita dapat dipertemukan oleh Allah untuk melaksanakan satu tahapan akreditasi. Bapak Ibu, Pak Sugiman tadi sudah membacakan pantun. Saya tidak bisa berpantun, namun berusaha untuk merangkai kata. Akreditasi bukan berkas disusun, tapi ikhtiar untuk menjaga mutu pendidikan bangsa, Pak Ibu. Luar biasa. Satu hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan akreditasi adalah bahwa ini bukan hanya sekedar rutinitas yang kita laksanakan 5 tahunan ya Bapak Ibu, tapi ini adalah ikhtiar menjaga mutu pendidikan. Oleh karena itu, akreditasi bagi satuan pendidikan Bapak Ibu perlu dilaksanakan bukan hanya sekedar menata dokumen. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan banyak hal berkaitan dengan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kebijakan saya sampaikan sangat cepat mengingat waktunya yang sudah sangat siang agar nanti bisa fokus di masing-masing satuan pendidikan di SMK, di SM Dasmen ya, Dasmen SMK ya, di SM, kemudian di PKBM dan juga di SLB. Oleh karena itu mohon izin saya menayangkan kelihatan Pak Mas Indran, kelihatan ya? Jelas, Pak. Ya, oke. Bapak Ibu, 4 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah lini masa, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kemudian data sasaran, kriteria sasaran, dan kemitraan. Yang pertama adalah lini masa. Bapak Ibu monggo dicatat betul jika perlu di screenshot berkaitan dengan lini masa akreditasi bahan PDM di tahun 2026. Kita mulai dari bulan Februari, Maret 2026 dan tentunya nanti akan berakhir di bulan Desember Bapak Ibu sekalian. Nah, khusus akreditasi yang hari ini sosialisasi, monggo Bapak Ibu dicatat betul mulai dari sosialisasi, kemudian pengisian sispena ya. Setelah sosialisasi ini, kemudian nanti ada pengisian sispena. Nah, pengisian sispena sudah disinggung oleh Pak Ketua tadi, mulai dari pengisian DKA dan juga unggah dokumen pravisitasi. Kemudian ya dilanjutkan dengan visitasi akreditasi, itu bulan April Bapak Ibu. Jadi persiapan Bapak Ibu nanti di Maret April
di ini bulan apa ini Maret, nah April, jadi mungkin memang tidak begitu banyak, oleh karena itu Lebaran kita Badan agak dipersingkat Bapak Ibu ya. Kemudian nanti dilanjutkan validasi, yaitu di minggu keempat bulan April. Nah, setelah validasi kemudian nanti pengumuman. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, mana yang perlu disiapkan oleh satuan pendidikan adalah pengisian sispena, pengisian sispena, dan kemudian visitasi. Nah, dua hal ini yang nanti harus dilakukan oleh satuan pendidikan, Bapak Ibu. Itu nggih. Kemudian yang selanjutnya adalah sasaran visitasi. Kuota visitasi tahun 2026 itu ditentukan oleh pusat Bapak Ibu sekalian, dengan Jawa Tengah itu mendapatkan kuota 4.016. Tadi disampaikan juga oleh Pak Ketua dalam hal ini. Kemudian Bapak Ibu, kuota Dasmen itu 2.118 dan kuota PAUD ada 1.898. Ini kuota ini jumlahnya kita nggak begitu penting lah Bapak Ibu detail dalam hal ini, tapi yang jelas kita semua tahu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan ini kuota sudah nggih. Nah, kemudian sasaran per kabupaten saya pikir tidak perlu kita sebut, yang penting Bapak Ibu, satuan pendidikan Bapak Ibu sudah masuk, sehingga yang ada di Zoom ini seluruh satuan pendidikan Bapak Ibu ini masuk sasaran. Di lantas satuan pendidikan seperti apa yang akan disasar di visitasi Dasmen tahun 2026? Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan sasaran baru yang belum pernah diakreditasi atau BT. Kemudian ada sasaran visitasi tahun 2025 karena kuota terbatas atau alasan lain akhirnya tidak divisitasi, maka akan divisitasi sekarang. Kemudian ada yang TT tidak terakreditasi 2 tahun atau lebih. Kemudian satuan pendidikan yang bersertifikat habis 2026 dan ditetapkan oleh Ban PDM menunjukkan kinerja menurun. Kemudian satuan pendidikan yang bersertifikat habis tahun 2026 dan mengajukan diri untuk reakreditasi. Namun yakin yang ada di ruangan ini adalah yang ditetapkan dari awal nggih Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan prioritas visitasi tadi, monggo Bapak Ibu kita persiapkan betul seluruh komponen yang ada, sehingga nanti ketika dilakukan visitasi kita sudah memahami dari instrumen-instrumen yang ada. Nah, kemudian tahapan proses akreditasi Bapak Ibu. Tahapan proses akreditasi itu kalau kita lihat seperti ini. Identifikasi penetapan sasaran itu oleh Ban Pusat. Kemudian sosialisasi pelaksanaan ini Ban Provinsi. Nah, kemudian penyiapan pravisitasi. Penyiapan pravisitasi ini adalah oleh satuan pendidikan dengan cara mengisi sispena, mengunggah dokumen pravisitasi, dan juga mengisi apa yang dimaksud dengan DKA. Nanti di BOR masing-masing jenjang akan disampaikan secara urut. Nah, kemudian setelah itu apa? Tahapan visitasi. Visitasi itu Bapak Ibu jangan melihat ini ya, jangan melihat bulannya. Bulan kita adalah sampai bulan April ya Bapak Ibu nanti. Tidak sampai Desember. Kemudian setelah itu visitasi, kemudian validasi. Nah, kalau validasi itu sudah bukan ranah
satuan pendidikan, tapi sudah ranah BAN. Kemudian penetapan hasil dan kemudian sosialisasi hasil atau pengumuman. Itu tahapan akreditasi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, pravisitasi atau ketika Bapak Ibu mengisi Sispena, ada hal-hal yang perlu diisikan di di tahapan pravisitasi, yaitu apa? Yang pertama kurikulum 1 KSP, kurikulum satuan pendidikan, kemudian rencana kerja tahunan, rencana kegiatan dan anggaran, kalender tahunan atau kalender akademik, terus contoh perencanaan pembelajaran dan juga video lingkungan belajar. Yang keenam, Bapak Ibu, nomor 1 KSP, RKT, kemudian RKAS, kalender tahunan, kemudian RPP, semuanya ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi jangan sampai Bapak Ibu unggah dokumen ini tetapi belum ditandatangani atau masih draft. Atau misalnya kalender tahunan, Bapak Ibu menggunakan kalender tahunan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan misalnya atau kementerian, ini Bapak Ibu perlu ada penyesuaian yang ditandatangani oleh kepala sekolah juga. Jadi akhir dari seluruh persiapan dokumen ini adalah tanda tangan kepala sekolah. Itu Bapak Ibu. Kemudian instrumen akreditasi IA 2024. Jadi beberapa waktu yang lalu ada seorang kepala sekolah yang kebetulan telepon saya mengatakan, Pak, saya punya panduan akreditasi kok beda banget ya dengan apa yang ada yang ada di Sispena. Ternyata panduannya itu panduan ISP 2020. Sementara akreditasi sekarang itu menggunakan IA 2024. Oleh karena itu dipastikan Bapak Ibu bahwa panduan akreditasi yang digunakan adalah panduan akreditasi IA 2024. Ini. Nah, Bapak Ibu, instrumen akreditasi SD, SMP, SMA, MI, MTS, aliyah gitu ya. Itu ada 4 komponen. Komponen pertama adalah kinerja pendidik, komponen kedua itu kepemimpinan, komponen ketiga adalah iklim lingkungan belajar, dan komponen keempat adalah hasil pembelajaran atau rapor pendidikan atau kalau sekarang TKA, Bapak Ibu sekalian. Berkaitan dengan ini, maka komponen 1 itu terdiri dari 4 butir, komponen 2 5 butir, komponen ketiga 5 butir. Nah, yang komponen hasil pembelajaran atau rapor pendidikan ini ngeblok sudah begitu tidak ada butirnya Bapak Ibu. Jadi itu penilaian rapor pendidikan dan perannya adalah 20% dari seluruh penilaian yang ada. Jadi komponen 1, 2, 3 itu jika dinilai nanti akan punya peran 80% dan rapor pendidikan itu akan mempunyai peran 20%. Monggo diterjemahkan sendiri Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari butir komponen yaitu kinerja pendidik, kemudian kepemimpinan kepala sekolah dan iklim lingkungan belajar, itu indikatornya itu komponen itu nanti akan dimasukkan di dalam indikator. Ada kinerja pendidik 10 indikator, kemudian subindikatornya 24, kepemimpinan itu ada 18 indikator, subindikatornya 41, iklim lingkungan belajar 9 indikator, dan subindikatornya 22. Hasil belajar, Bapak Ibu nggak usah mikir indikatornya. Ini. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk SMK dan
madrasah aliyah kejuruan ini nanti ditambah butirnya. Ada butir kekhususan untuk SMK dan juga SLB, Bapak Ibu sekalian. Ini kemudian saya pikir cukup ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kebijakan dan mekanisme oleh Bapak Dr. Imron MA. Semoga ini menjadi pembuka jalan dalam proses pengetahuan tentang akreditasi. Baik, Bapak Ibu, setelah ini akan segera kami buka BOR seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Imron untuk SM di BOR 1, kemudian SMK di BOR 2, SLB di BOR 3, PKBM di BOR 4, G. Silakan Bapak Ibu bisa join ke BOR masing-masing dengan klik breakout room yang ada di bawah. Lalu cari roomnya masing-masing paling bawah Bapak Ibu. Lalu klik join di masing-masing room yang sudah di rename oleh teman-teman sekretariat di BAN. Silakan Bapak Ibu, kami tunggu untuk join. Mas, saya dimasukkan room 3, Mas. Ya Bapak, siap. Maaf Pak, belum ketemu roomnya Pak. Yang mana ya Pak? Pak, untuk MI roomnya masuk mana ya? Bapak Ibu, untuk sekolah madrasah. Ya, sebentar. Untuk sekolah madrasah roomnya disatukan nggih, di room 1. Entah itu SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA itu di room 1. Bapak Ibu peserta mohon diperhatikan nggih. SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA masuk room 1. Ya Mas? Nggih, Pak. Nggih. Belum muncul. SLB room 3. Cara masuknya bagaimana nggih? Nah, belum masuknya itu ada room 4. Nyun sewu Pak, sudah diklik tidak bisa masuk. Iya Pak, sudah bergabung tidak bisa masuk Pak. Belum diklik, belum bisa. Bentar Bapak Ibu, sebentar kami cek dulu. Tunggu dulu. Saya masukkan room 3 Mas. Tuh. Room 3 SLB Pak Edi. Oh, Pak Edi SMK Pak. oh room 2 berarti. Room piro Mas? Pantesan ora sedeng ternyata susukan nang pintu mau. Roomnya belum bisa diklik kok. Pak, itu roomnya di saya tuh keterangannya ada SMK, SLB, kesetaraan sama SM. Belum muncul roomnya. Masuk. Kesetaraan juga belum. Caranya pripun Pak? Masuk. Belum masuk roomnya Pak. Belum masuk roomnya Pak. Ya. Belum ada yang bisa diklik. Jadi saya tuh munculnya tuh roomnya bukan room 1 atau 2 atau 3, tapi muncul room SMK, SLB, kesetaraan sama SM. Mana sih roomnya? Dicari dulu. Halo Bapak, roomnya di mana nih? Room masuknya room berapa Pak? Room pencet ada tanda Bapak Ibu sebentar Bapak Ibu rename namanya saja sesuai dengan karakteristik satuan pendidikannya. Nanti kami masukkan satu persatu Bapak Ibu kalau kesulitan. Pak, ini saya sudah mau join tapi nggak masuk Pak. Jangan Kabar. PKBM saya ilmu. Selamat. Kesetaraan.
Belum bisa masuk, Pak. Ya tinggal sekedar, Pak. Kalau untuk yang SD masuknya ke yang SM atau yang mana tadi ya? Yang SM, Pak. Masuk SM, Pak. Ini baru ujian, sabar. Bapak untuk Bisa TK join, masuk Pak. Kok TK? room yang TK mana belum. nggih? TK belum, Bu. Wah, kok malah TK Oh, nggih, ada. nggih. Nggih, TK belum, Bu. TK nunggu instrumen baru, Bu. Room SM belum Ini tidak cara bisa masuknya gimana nih dari join. awalnya? Nggak bisa Ya, room masuk. SM-nya nggak bisa join, Pak, karena terlalu banyak. Masuknya di mana nih cara masuknya? Klik itu Belum loh, Pak, bisa tanda masuk. titik 3. Cara masuknya ini kami belum bisa. Yang Nanti diklik baru mana masuk. itu, Kak? Saya ikut saja. Oh, sudah dimasukkan ini berarti. Klik more yang paling bawah, kemudian masuknya kemana nggih? More. Join breakout room, tapi joinnya nggak bisa masuk. Ya nggak ada join breakout. Ditunggu mawon Bapak Ibu. Nanti kalau akan itu sudah mulai dimasuk-masukkan itu. Iki wes masuk ya? Ini yang sekolah sudah jadi satu ini. Pak masih di SM ini. Bapak Ibu mohon izin bersabar untuk room SM memang kita sedang lakukan. Maaf Pak, RA atau TK boleh live Zoom-nya Iya. enggak apa-apa Pak? Ya memang belum diundang kok Ibu itu pripun. Terima kasih. Untuk Alia masuk Ibu rumahnya. derek diundang. Kegasian jenengan. Kenapa kembali lagi Pak ke sini? Sebentar Bapak Ibu, untuk room SM memang sepertinya overload. Ini sedang diutak-atik oleh tim yang di sana. Nanti akan segera kami infokan Bapak Ibu sebentar. Yang kesetaraan juga Pak, tadi udah masuk, ini kembali ke main room. Tes. SLB juga. Kena suaranya Rabu. Izin Pak, SD ini keluar kembali. Mohon izin Pak, saya keluar dari room SM ya Pak. Jadi Bapak Ibu mohon izin untuk bersabar karena memang sedang dibetulkan oleh tim sebentar nggih Zoom-nya. Bapak Ibu mau tanya sekalian Bapak Ibu, ini kemarin ada grup WA itu kami dari SD 3 Lanco belum bisa masuk. Itu mohon solusinya. Pripun nggih? Ada permintaan itu masuk link dulu. BDM room berapa Pak? Mau 4 itu Bu. Tes. Pak, untuk masuk grup pripun nggih Pak? Kemarin itu ada undangan itu kan ada grup WA-nya. Ternyata di grup itu ada perubahan fitur atau bagaimana itu kemarin itu tidak bisa masuk, kekunci itu. Tidak bisa login. Bapak Ibu mohon izin untuk menyampaikan informasi. Sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan roomnya. Untuk yang SM karena pesertanya lebih banyak tetap di sini di main room. Sisanya untuk SMK, SLB maupun kesetaraan Bapak Ibu masuk ke room yang ada di room masing-masing. Tapi untuk yang SM, sekolah dan madrasah baik SD maupun MI, SMP maupun MTS, SMA maupun MA tetap di main room ini karena keterbatasan sistem Zoom-nya. Ya Bapak. Suaranya kok putus-putus ya Pak? Bisa masuk berarti ya Pak ya. Suara saya terputus-putus Pak.
Terima kasih, Pak. Grup pripun, Pak? Jelas. Aman, Bapak. Untuk pendaftaran ikutnya room berapa, Pak? Lagi Kendaraan 4 kelihatannya Pak. Haji Islam ini